Assalamualaikum guys, halo, welcome to Bincang-Bincang Santai dengan gue, Devi, yang akan memandu jalannya podcast ini. Dan di sini udah ada teman-teman gue nih yang bakal ngenalin diri. Siapa kak? Namaku Eka Cahya, biasa dipanggil Caca juga boleh. Nama aku Tiara Nazlatul Uma, bisa dipanggil Tia. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas tentang lika-liku kehidupan nih, yang random dan asik. Kayak langsung ke pertanyaan aja gak sih? Boleh. Pertanyaannya tuh, kalian pernah gak sih punya hubungan LDR? Ya Pernah dong. Gimana nih rasanya LDR? Terus yang aku tahu nih ya, LDR tuh kayak kayak sistemnya rada-rada lah menurut aku. Menurut aku pribadi ya, kayak kita tuh bisa saling overthinking. Bisa aja nanti kayak, oh pasangannya kayak gini nanti di balik ini gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana sih? Caca dulu deh boleh. Boleh deh. Menurutku tuh LDR lumayan susah sih bagi aku sendiri yang suka quality time sama pasangan. Jadi menurutku tuh berat gitu. Tapi kan mau nggak mau sama-sama mengejar, satu ngejar karir, yang satu ngejar pendidikan. Jadi mau nggak mau kita harus LDR dulu. Jadi menurutku tuh LDR kuncinya tentang rasa percaya aja sih dan jujur, nggak boleh bohong kalau LDR tuh. Kalau menurut Tia nih, apa nih LDR itu? Ya sama sih, cuman kayak tambahan buat ini dari omongan Caca itu komitmen sih. Terus aku juga kan cowok aku kalau misalnya kasusnya kayak cowoknya kerja terus emang tempatnya tuh nggak ada jaringan atau nggak memungkinkan buat kabar-kabaran tiap hari, itu kita maklumin ya. Jadi saling mengerti satu sama lain gitu sih. Ada nggak sih dari kalian yang kadang kayak mikir pasangan kalian tuh pas selingkuh gitu tiba? Yo, ya namanya kita kan hubungan jarak jauh, overthinking itu kan pasti kan, tapi balik lagi ke depan tentang rasa percaya dan jujur gitu. Oke, jadi kalau kalian tahu nggak sih yang kasus belakangan ini yang di discard, terus apa sih yang dari ojol, Oh iya. yang aplikasi ojek gitu-gitu. Nah, gimana kalian komunikasiin itu? Terus apa sih pendapat kalian tentang kasus-kasus gitu? Ya menurut aku orang pacaran itu orang selingkuh itu dia di alam sadarnya gitu. Kayak maksud aku dia sadar dia selingkuh dan selingkuhnya pun effort gitu kan, gak mungkin dia kayak hilaf gitu. Jadi aku sendiri kalau semisal pasangan aku selingkuh terus selingkuhnya sampai effort gitu sembunyiin dari aku, ya aku putusin, mau secinta apapun aku lebih baik nangis berbulan-bulan daripada aku harus hidup Nangis sama dia seumur seumur hidup gitu. Kalau Caca, Kalau menurutku tuh soal perselingkuhan apalagi LDR, yang namanya selingkuh itu penyakit. Jadi selingkuh itu obatnya cuman mati dan sakit aja sih gitu. mati dan sakit, maksudnya mati dan sakit mati rasa atau Ya enggak, mati jadi tuh yang namanya selingkuh tuh penyakit. Jadi mau kamu sampai tua pun kalau kamu tuh udah ada riwayat selingkuh ya pasti bakal selingkuh. Iya. Cuman solusinya tuh cuman kalau orang itu mati baru selingkuhnya tuh selesai gitu. Ya atau dia emang bener-bener mau berubah karena mikirin pasangannya, dia sayang sama pasangannya, pengen merubah diri, tapi ketika dia dikasih tuntutan buat dia berhenti selingkuh, kita yang kasih tuntutan dia, nggak mungkin. Paling dia bakal mungkin sembuh sebentar, tapi habis itu dia bakal ngelakuin lagi gitu. Oke, terus nih ada kan kayak ya mungkin di luar sana kita lihat kayak kasus anak muda nih, gara-gara cowoknya selingkuh dia jadi bunuh diri. Terus ada juga nih yang kayak maaf ya, bukannya nyinggung, kayak nggak dikabarin semenit aja dia langsung kayak Overthinking. wah, Iya. kayak meledak-meledak gitu. Nah, menurut kalian nih kayak dari kalian gimana sih kasus-kasus ini? Terus
apa ya, kayak Solusi. dari solusinya apa yang bakal kalian tawarin. Kan kalian juga masuk jurusan psikolog nih ya, pasti kalian udah belajar dong tentang kayak kesehatan mental dan lain sebagainya. Boleh dong ke sharing-sharing, kasih tip buat anak-anak muda biar gimana dia tuh bisa ngatasin yang namanya kayak mungkin overthinking atau nanti ketika dia kena love bombing dan lain sebagainya, dia tuh punya pegangan gitu buat ngadepin itu. Dari aku sendiri ya, untuk overthinking kayak dia selingkuh atau apa mungkin enggak ya, karena aku tahu pekerjaan pasanganku apa dan tuntutan kerjanya itu bagaimana. Jadi aku mungkin mikirin dia selingkuh itu enggak mungkin. Dan paling aku overthinkingnya untuk keselamatan dia gitu. Dan aku tuh biasanya ngafirmasi diri aku kayak apapun yang terjadi di masa depan itu sudah ada yang diatur sama Tuhan dan aku harus bisa menerima. Nah, yang sekarang itu aku fokus pada diriku, kayak aku nggak boleh mikirin hal yang aneh-aneh karena kebanyakan orang itu hancur karena pikirannya sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri tuh kita tarik dari omongan Tia ya tentang rasa percaya yang dari pertama aku udah bilang. Lalu kuncinya itu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Dengan kamu tuh udah tenang, pikiran kamu juga tenang, kamu juga mempunyai rasa percaya yang besar ke pasangan kamu, itu tuh bakal berjalan dengan baik yang namanya hubungan LDR itu. Yang penting ngerti tentang diri kamu, mencintai diri kamu dulu gitu. Iya. Terus jangan biasain sendiri gitu, kayak misalnya kamu takutnya nanti kamu overthinking ketika sendiri, jadi harus cari Kegiatan. aktivitas yang seru gitu, misalnya main golf, main biliar atau belanja gitu. Menyibukkan diri sendiri aja sih gitu. Apalagi kalau misal pasangannya tuh kerja, pasti kan perbedaan waktu antara kita yang kuliah dan dia yang kerja kan beda kan. Jadi pintar-pintarnya kita aja menyibukkan diri biar kita tuh nggak overthinking. Iya gitu. betul. Nah tadi kan kita udah bahas tentang perselingkuhan itu dari sisi mental, yang mengganggu mental. Kalau semisal aku tanya nih, kalian yang di posisi selingkuh, yang punya banyak cadangan di belakang, karena kan posisi LDR. Nah, apa sih alasan mendasar kalian yang ngelakuin hal itu? Kesepian gak sih? Enggak tahu. Iya enggak, soalnya kan apalagi kalau yang kerja gitu kan, pasangan kita tuh yang kerja sedangkan kita tuh kuliah, pasti kan perbedaan jamnya tuh beda banget. Kadang tuh ngerasa kesepian. Iya, terus tergantung juga gimana sifat pasangan itu. Kita tuh bisa nerima atau enggak. Kalau ada perbedaan dikit yang kita tuh gak bisa nerima, biasanya kita tuh bakal cari itu di orang lain. Misal gini, pasangan kita tuh udah 90% tuh kita suka gitu. Sedangkan 10%-nya tuh nggak ada di pasangan kita. Biasanya tuh orang-orang yang mau selingkuh, dia cari 10% itu ke orang lain gitu. Tapi kita nggak membenarkan selingkuh itu benar. Cuman kalau ditanya, semisal kita di posisinya yang selingkuh dan hal apa sih yang mendasari, yang menjadi alasan kita tuh mau selingkuh, itu sebenarnya karena ada beberapa ego kita yang harus diberi makan gitu maksudnya. Kayak kita misalnya pasangan kita tuh terlalu kaku dan nggak bisa romantis. Nah kita paling tidak itu selingkuhan kita itu bisa memberikan itu, kayak memberikan kata-kata romantis gitu. Sama aja nggak sih kayak yang tadi 10% itu? Nah, kalau alasannya kalian itu kayak gitu, terus nanti kalian ngejelasin ke pasangannya gimana coba? Kalau ketahuan? Iya, kalau ketahuan kan pasti pasangannya marah ya. Iya. Dan itu tuh berdampak banget kan pasti ke hubungan. Kalian tuh gimana nanti bakal ngejelasinnya? Semisal nih, kalian kan tadi pelaku nih, terus ngejelasinnya gimana kalau ketahuan? Untuk aku sendiri, selama aku pacaran sama pasanganku ini kurang lebih 5 tahun dan kami putus nyambungnya, jadi setiap aku punya pasangan pasti dia nunggu aku putus dari pasangan aku buat ngajak aku balik. Dan aku nggak tahu alasan dia kenapa, tapi yang pasti dia selalu mau menerima aku. Jadi untuk aku selingkuh tuh mungkin kemungkinan aku selingkuh enggak ya. Kalau dari aku sendiri kan aku udah berhubungan 4 tahun kan sama pasanganku. Lah seumur-umur aku sama dia juga tuh belum pernah ngelakuin yang namanya selingkuh di belakang gitu. Karena aku sama dia tuh sama-sama menyadari aku dapat kamu tuh sudah cukup gitu.
Itu aja merasa sih. cukup satu sama Oke. lain. Dan semisal kita ketahuan selingkuh ya mungkin diputusin dan nggak bakal balik lagi gitu sih. Kalau dari kalian, menurut kalian nih, kalau jarak umur gitu, Hmm. itu ada kemungkinan nggak sih kalau pasangan itu bakal selingkuh? Menurut kalian pribadi kan ada lah yang kayak misal nih anak SMA sama anak kuliah, kan mereka beda pergaulan ya. Nah, menurut kalian di jarak umur itu, di kesibukan yang berbeda itu, ada kemungkinan nggak selingkuh gitu? Untuk aku sendiri, karena aku berhubungan dengan pasangan aku yang notabene umur kami beda 5 tahun, dan untuk sejauh ini dia nggak pernah selingkuh sih. Dan selama 5 tahun ini mungkin aku nggak tahu ya apa yang terjadi di belakang aku, tapi sejauh ini tuh emang dia nggak pernah selingkuh. Aku nggak tahu yang officially dia selingkuh, bener-bener selingkuh tuh nggak pernah, tapi untuk dia ngechat atau sekedar DM sama cewek lain, aku tahu dia ngasih tahu, dan dia kasih tahu apa tujuan dia ngechat itu, dan menurut aku itu bukan selingkuh sih. Terus kau marah gak kalau Enggak. kan ada di yang cewek cowoknya nge-DM atau ceweknya nge-DM gitu kan Enggak. pasti Enggak, aku nggak marah. ada yang marah? Nggak sama sekali. Enggak. Kalau dari aku sendiri, pacaran beda umur itu kemungkinan selingkuhnya besar. Biasanya tuh di laki-lakinya, karena gini, misal kalau laki-laki jaraknya umur lebih tua, misal beda 5, 7 atau sampai 10 tahun, biasanya mereka tuh bakal dikejar-kejar umur buat nikah. Sedangkan kalau misal kita satu umuran tuh kita bisa sama-sama kejar karir gitu. Cuman penghambatnya aja tuh ego kita aja gitu. Jadi kalau misal pacaran beda umur selingkuh itu ya aku setuju, memang kebanyakan kayak gitu. Terus dari kalian nih, biar kan sama-sama masih ada ikut tinggi lah. Nah, gimana cara kalian itu komunikasiin sih ke pasangan yang LDR? Itu gimana caranya? Biar gak terjadi salah paham, atau biar dia tuh tetap, aku tuh di sini nggak ngapa-ngapain gitu. Karena biasanya kalau umurnya jauh lebih beda, dan pasti pemikirannya udah mateng ya, karena banyak pengalamannya dari sebelum-sebelumnya. Dan biasanya tuh walaupun aku yang salah, pengalaman pribadi aku selalu dia yang minta maaf duluan. Tapi kalau aku merasa diri aku salah dan dia memang kekeh dia benar, aku selalu bisa ngalah, kayak bisa balance lah gitu, ngalah sih satu sama lain. Jangan takut buat minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Kalau dari aku sendiri tuh kuncinya komunikasi. Jadi ngobrol. Yang namanya hidup berpasangan itu pondasinya itu untuk mengobrol. Jadi semua apapun masalah kecil atau besar itu baiknya dikomunikasiin, diobrolin. Dari diri aku tuh yang suka dan gak suka tuh gimana, dari diri pasangan tuh yang suka dan gak suka tuh gimana, itu tuh harus diobrolin. Walaupun kita sendiri tuh tersinggung, karena kok bisa sih cowok kita ngomong kayak gitu gitu. Tapi ya mau nggak mau buat baik ke depannya gitu. Nih, last pertanyaan nih. Kalau kalian punya nih, misal nih di pasangan kalian tuh kayak ada yang kurang, yang benar-benar kalian tuh kayak ngelihatnya, ih dia kurang gitu. Nah, gimana gimana sih cara kalian untuk menerima, terus kayak menghapus pikiran-pikiran negatif gitu? Terus kasih dong tips buat mungkin pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan lain yang biar mereka tuh stay percaya sama pasangannya, terus biar mereka juga bisa ngomunikasiin yang baik, jangan sampai ada hal-hal buruk yang justru berdampak mungkin bunuh diri tadi kayak gitu. Oke, kalian gimana sih? Dari aku ya, aku dari sifat pasangan aku yang aku nggak suka itu dia terlalu tegas ya, mungkin karena terbiasa dari tuntutan pekerjaannya atau memang personality-nya memang seperti itu. Tapi aku selalu ngomong gitu, aku tuh anaknya seperti ini, aku anaknya terlalu perasa gitu, nggak bisa diginiin gitu. Dan dia berusaha untuk memperbaiki itu. Ketika dia itu kelepasan pakai nada tinggi sama aku, mungkin
bukan nada tinggi ya, tapi memang biasanya seperti itu, tapi aku tidak terbiasa. Aku ngasih tahu, ih tinggi ya suaranya, aku kayak gitu. Dan dia untuk bisa untuk memperbaiki itu, dia bisa mengkoreksi itu, dan dia bisa menerima kritik dari aku. Dan aku pun seperti itu. Semisal dia pikir aku terlalu cerewet atau aku harus seperti apa depan orang, dia selalu memberitahu aku kayak, adek tuh harus gini gitu, kamu tuh harus gini gitu, saling mengkoreksi dan menerima kritikan gitu sih. Dan untuk ini ya, untuk ini juga dia nggak bisa romantis kayak cowok-cowok lain gitu, kayak basa-basi menye-menye, kayak terlalu romantis untuk pacaran yang anak-anak sekarang lah gitu. Dia nggak bisa. Dan aku itu sih yang, sedangkan aku tuh anaknya maunya di apa ya, digunakan kata-kata yang manis, Romantis ya gitu, kayak yang dikasih romantis, bunga. ya untuk belikan bunga atau apa, aku dia selalu itu sih ngasih aku, tapi untuk kata-kata itu dia enggak. Berarti love language cowok kamu tuh nggak ada word affirmation ya? Enggak. Enggak sama sekali. Berarti kau agak kurang di ini ya, di Iya, kata-kata gitu iya, ya? cuman itu sih menurut aku. Kalau yang lainnya dia kayaknya sempurna. Cukup banget gak sih? Hmm. Kalau kamu nggak suka sifat itu dan bisa dirubah, ya tinggal dirubah. Tapi kalau kamu nggak mau ribet dan nggak mau merubah, ya udah tinggalin. Kalau menurutku kayak gitu. Karena yang namanya sifat itu kan udah bawaan. Mau dirubah pun susah gitu. Jadi semua tuh butuh proses. Kalau kamu mau sabar nemenin proses dia buat berubah, ya temenin. Kalau enggak, ya udah tinggalin. Udah gitu aja. Dan tergantung, itu lagi balik lagi ke dirinya sendiri, dia mau berubah dengan sendirinya atau gimana. Kalau dipaksa ya dia nggak bisa. Ya makanya semua itu berawal dari Niat. komunikasi. Iya, niat dan Komunikasiin aja komunikasi. dulu gitu. Nah, tapi kan ada nih yang kayak cowok tuh bilang, ya aku mau berubah loh, aku mau berubah, kayak cuma janji-janji manis gitu. Nah, kalian sendiri nih gimana nih sama pasangan? Ya gini loh, jadi sampai kapan sih kalian tuh mau dijanjiin manis kayak gitu terus? Emang kalian tuh nggak sayang sama diri sendiri gitu loh? Udah disakitin berkali-kali, harus nangis, harus down gitu. Nah, semua juga ada batasnya gitu loh. Kasih ketegasan dari diri kamu bisa menerima atau enggak gitu. Oke. Kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku punya pasangan yang gimana dia tuh memegang omongannya dan disiplin sama omongannya. Kalau dia bilang, terutama waktu ya, kayak misal dia bilang 5 menit lagi, ya udah pas 5 menit lagi, dan nggak akan pernah itu lewat dari 5 menit itu. Itu memang kebiasaan dia, dan aku sangat-sangat sangat-sangat tercengang akan hal itu, karena tidak semua laki-laki itu seperti itu gitu. Dan untuk dia itu, kembali lagi, untuk dia janji-janji sekedar omongan tuh nggak pernah sih sejauh ini, sejauh aku pacaran sama dia. Karena dia tuh apapun dia merealisasikan apa yang dia omongin. Berarti ada buktinya dong? Iya. Wih, keren dong. Udah cukup gak sih? Oke nih, sebelum kita tutup, kalian ada nggak sih pesan buat pasangan-pasangan di luar sana, mungkin buat anak-anak muda yang sekarang lagi jatuh cinta, lagi membangun hubungan, biar mereka tuh ya gimana ya, nggak, istilahnya tidak terlalu bulol dan tidak kayak tahu kan yang cegil-cegil. Iya, cegil-cegil zaman sekarang. Cegil-cegil zaman sekarang gimana sih? Nah, itu gimana Kak? Pesan kalian buat mereka? Silakan baca duluan. Kuncinya itu cintai dulu diri kamu sendiri, baru kamu mencintai orang lain. Kayak gitu aja sih dari aku. Iya, dan kalau kamu terlalu mencintai orang lain, yang ada kamu bakal nyakitin diri kamu sendiri, lalu kamu akan kehilangan dia, dan kamu nggak tahu dia pergi kapan aja gitu. Karena semua orang tuh bisa cepat berubah perasaannya gitu. Jangan gampang bergantung juga sama orang lain gitu. Nanti kalau kamu udah terlanjur bergantung sama orang lain, terus kita kan nggak tahu kan ke depannya tuh takdir tuh mau gimana. Tiba-tiba mereka pergi,
kan kita bakal kehilangan arah gitu. Iya, kamu bukan cuma kehilangan dia tapi kehilangan diri kamu sendiri. Dan ketika kamu udah putus sama dia, kamu bakal mencari diri kamu tuh lama banget, butuh waktu, dan kamu akan nangis terus-terusan. Bahkan kamu mungkin akan merasa diri kamu tuh sudah tidak berharga lagi. Dan kenapa orang banyak bunuh diri itu karena dia nggak tahu apa arti kehidupan. Nah, ketika kamu sudah down sekali, kamu bingung arti kehidupan kamu itu apa. Namanya juga orang lagi sakit hati, lagi kehilangan arah, dan ujung-ujungnya pikirannya buntu gitu. Kita nggak tahu seberat apa pikiran dia karena perasaannya tuh hancur gitu. Oke. Udah nih kayaknya untuk cukup ini juga ya, cukup menarik, cukup berat juga termasuknya ya. Kayak sekian dulu ya sih buat podcast kali ini. Thank you guys, bye bye.